Tentu, mari kita bahas tentang SPP Indonesia. SPP Indonesia atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki dedikasi tinggi dalam membangun Indonesia. Program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang siap terjun langsung ke masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan. Tujuan utama SPP Indonesia, membentuk pemimpin masa depan. Program ini dirancang untuk mencetak calon pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan semangat gotong royong, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peserta SPP akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Lulusan SPP diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahapan program SPP. Program SPP umumnya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain. 1. Seleksi. Peserta akan melalui proses seleksi yang ketat untuk menjaring calon-calon terbaik. 2. Pelatihan. Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan intensif yang mencakup berbagai bidang, seperti kepemimpinan, manajemen proyek, dan pengembangan diri. 3. Pengabdian masyarakat. Setelah selesai pelatihan, peserta akan ditempatkan di berbagai daerah untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Manfaat menjadi peserta SPP. Kesempatan untuk mengembangkan diri. Peserta akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri dalam berbagai aspek. Jaringan yang luas. Peserta akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan membangun jaringan yang luas. Kontribusi nyata bagi bangsa. Peserta akan merasa bangga karena dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Cara mendaftar SPP. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran, dan tata cara pendaftaran SPP, Anda dapat mengunjungi situs resmi SPP Indonesia atau menghubungi panitia penyelenggara. Pertanyaan? Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai SPP Indonesia, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan berusaha memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Topik yang mungkin ingin Anda tanyakan. Persyaratan pendaftaran SPP, beasiswa SPP, kesempatan kerja setelah lulus SPP, kisah sukses alumni SPP, perbandingan SPP, dengan program serupa. Apakah ada topik khusus yang ingin Anda bahas terkait SPP Indonesia? Tentu, mari kita bahas persyaratan pendaftaran SPP Indonesia. Persyaratan pendaftaran SPP bisa sedikit berbeda-beda setiap batch atau instansi penyelenggara. Namun, secara umum, persyaratan yang paling sering ditemui adalah sebagai berikut. Persyaratan umum pendaftaran SPP Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI. Peserta harus memiliki kewarganegaraan Indonesia. Usia. Biasanya ada batasan usia maksimal, misalnya 30 tahun untuk lulusan S2 dan 28 tahun untuk lulusan D4. Pendidikan. Minimal lulusan D4 suatu makhluk hidup tinggal atau S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. IPK. Memiliki indeks prestasi kumulatif IPK minimal tertentu, misalnya pukul 3 dari skala pukul 4. Kesehatan. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Tidak memiliki catatan kriminal. Dokumen yang perlu disiapkan. Surat lamaran. Ditujukan kepada pihak penyelenggara SPP, fotokopi KTP dan kartu keluarga, pas foto, berwarna dan berlatar belakang putih, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, sertifikat pendukung, jika ada, seperti sertifikat kursus, pelatihan, atau pengalaman organisasi, surat keterangan sehat, dari dokter. Tahapan seleksi. Setelah mendaftar, biasanya calon peserta akan melalui beberapa tahapan seleksi, seperti seleksi administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, tes tertulis, meliputi tes potensi akademik, pengetahuan umum, dan kemampuan bahasa, tes wawancara, untuk menilai kemampuan berkomunikasi, motivasi, dan kesesuaian dengan program SPP, tes kesehatan, untuk memastikan calon peserta dalam kondisi sehat, tips sukses mendaftar SPP. Baca dengan cermat, pahami semua persyaratan dan informasi yang tertera dalam pengumuman pendaftaran. Siapkan dokumen lengkap, pastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan dengan benar. Latihan tes. Latihan soal-soal tes yang mungkin keluar pada tahap seleksi. Persiapkan diri dengan baik. Perhatikan penampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi saat wawancara.
Informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran SPP, jadwal pendaftaran, dan tata cara pendaftaran, sebaiknya Anda mengunjungi situs resmi SPP Indonesia atau menghubungi panitia penyelenggara secara langsung. Penting, persyaratan pendaftaran SPP dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu mengecek informasi terbaru dari sumber yang terpercaya. Apakah Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai SPP Indonesia, seperti beasiswa, peluang kerja setelah lulus, atau kisah sukses alumni? Catatan: gambar-gambar yang ditampilkan di atas adalah contoh. Untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terbaru, silakan merujuk pada sumber resmi SPP Indonesia. Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang beasiswa SPP. Beasiswa SPP merupakan bantuan finansial yang diberikan kepada mahasiswa untuk meringankan beban biaya kuliah, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran semester penghulu, SPP. Beasiswa ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, namun memiliki prestasi akademik yang baik atau potensi yang besar. Jenis-jenis beasiswa SPP. Beasiswa SPP dapat dikategorikan berdasarkan beberapa hal, antara lain, berdasarkan sumber dana, beasiswa pemerintah didanai oleh pemerintah pusat atau daerah, seperti beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, atau beasiswa dari Kementerian Agama. Beasiswa perguruan tinggi, disediakan oleh perguruan tinggi masing-masing, baik dari dana internal maupun dari donatur. Beasiswa perusahaan, diberikan oleh perusahaan swasta sebagai bentuk Corporate Social Responsibility, CSR. Beasiswa organisasi, disediakan oleh organisasi non-profit atau lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan kriteria penerima, beasiswa prestasi, diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Beasiswa non-akademik, diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang non-akademik, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Beasiswa khusus, diberikan kepada kelompok mahasiswa tertentu, misalnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu, mahasiswa disabilitas, atau mahasiswa dari daerah tertinggal. Manfaat menerima beasiswa SPP. Meringankan beban biaya kuliah, dengan adanya beasiswa SPP, mahasiswa tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara membayar SPP setiap semester. Fokus pada studi, mahasiswa dapat lebih fokus pada studi dan kegiatan akademik lainnya tanpa terbebani masalah finansial. Meningkatkan motivasi belajar, adanya beasiswa dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus berprestasi dan mencapai tujuan akademiknya. Membuka peluang yang lebih luas. Mahasiswa yang memiliki beasiswa cenderung memiliki peluang yang lebih luas untuk mengembangkan diri dan berkarier di masa depan. Cara mendapatkan beasiswa SPP. Untuk mendapatkan beasiswa SPP, umumnya mahasiswa perlu memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki prestasi akademik yang baik, memiliki potensi yang besar, berasal dari keluarga kurang mampu, untuk beasiswa khusus, memenuhi syarat administratif yang ditentukan oleh penyelenggara beasiswa. Tips: mendapatkan beasiswa SPP. Pantau informasi beasiswa. Selalu perhatikan informasi terbaru mengenai beasiswa yang tersedia, baik dari perguruan tinggi, pemerintah, atau lembaga lainnya. Siapkan dokumen persyaratan, lengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa, seperti transkrip nilai, surat rekomendasi, dan esei. Ikuti seleksi dengan sungguh-sungguh. Persiapkan diri dengan baik untuk mengikuti tes tertulis, wawancara, atau seleksi lainnya. Jangan mudah menyerah. Teruslah berusaha dan jangan menyerah jika tidak berhasil mendapatkan beasiswa pada percobaan pertama. Ingin tahu lebih banyak tentang beasiswa SPP? Jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang beasiswa SPP, Anda dapat menghubungi bagian kemahasiswaan di perguruan tinggi Anda, mencari informasi di situs web resmi pemerintah atau lembaga yang menyediakan beasiswa, mengikuti seminar atau workshop tentang beasiswa. Apakah Anda memiliki pertanyaan spesifik mengenai beasiswa SPP? Misalnya, Anda ingin tahu tentang beasiswa SPP untuk mahasiswa tertentu, atau proses pendaftaran beasiswa tertentu. Jangan ragu untuk bertanya. Topik lain yang mungkin menarik bagi Anda: beasiswa LPDP, beasiswa bidik misi, beasiswa prestasi akademik, beasiswa untuk mahasiswa disabilitas.
Tentu, saya bantu berikan beberapa tips agar kamu bisa lulus program SPP Indonesia dengan sukses. 1. Pahami tujuan dan struktur program. Pelajari kurikulum, pahami betul mata pelajaran dan materi yang akan diajarkan. Tentukan tujuan pribadi. Apa yang ingin kamu capai setelah mengikuti program ini? Kenali struktur organisasi. Pahami bagaimana cara kerja organisasi dan peranmu di dalamnya. 2. Bangun relasi yang baik. Jalin hubungan dengan sesama peserta. Saling membantu dan belajar satu sama lain. Bangun komunikasi yang baik dengan mentor. Manfaatkan mereka sebagai sumber pengetahuan dan dukungan. Berinteraksi dengan masyarakat. Bangun hubungan yang baik dengan masyarakat di tempat penugasan. 3. Aktif dalam kegiatan. Ikuti semua kegiatan yang diadakan, baik pelatihan, workshop, maupun kegiatan sosial. Ambil inisiatif, jangan ragu untuk mengajukan ide atau terlibat dalam proyek-proyek baru. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kelola waktu dengan baik agar semua kegiatan bisa terlaksana. 4. Tingkatkan kapasitas diri. Baca buku dan artikel terkait. Perkaya pengetahuanmu dengan membaca berbagai sumber. Ikuti pelatihan tambahan. Jika ada kesempatan, ikuti pelatihan yang relevan dengan bidang tugasmu. Kembangkan soft skills. Selain hard skills, kembangkan juga kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. 5. Evaluasi diri secara berkala. Lakukan refleksi diri. Evaluasi setiap kegiatan yang kamu lakukan. Minta feedback dari mentor atau rekan. Gunakan masukan mereka untuk memperbaiki diri. Tetapkan target baru. Sesuaikan targetmu dengan perkembangan yang sudah dicapai. 6. Jaga kesehatan. Istirahat yang cukup, tubuh yang sehat akan mendukung produktivitasmu. Makan makanan bergizi. Jaga daya tahan tubuh dengan makanan yang sehat. Olahraga secara teratur. Berolahraga membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi. 7. Bersabar dan konsisten. Program SPP adalah proses yang panjang. Jangan mudah menyerah jika menghadapi kesulitan. Tetap konsisten. Teruslah berusaha dan belajar setiap hari. Nikmati prosesnya, jangan hanya fokus pada hasil akhir, tetapi nikmati setiap pengalaman yang kamu dapatkan. Tips tambahan. Dokumentasikan kegiatan. Buat catatan atau dokumentasi selama mengikuti program. Ini akan berguna untuk evaluasi diri dan laporan akhir. Jaringan. Bangun jaringan yang luas dengan sesama peserta, mentor, dan masyarakat. Jaringan ini akan bermanfaat untuk masa depanmu. Manfaatkan teknologi, gunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan dan berkomunikasi. Ingat, kesuksesan dalam program SPP bukan hanya tentang mencapai target, tetapi juga tentang tumbuh sebagai individu yang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Apakah ada hal spesifik yang ingin kamu tanyakan tentang program SPP? Misalnya, tentang tantangan yang mungkin dihadapi, cara mengatasi kesulitan, atau tips sukses dalam bidang tertentu. Tentu, mari kita bahas tantangan yang sering dihadapi dalam program SPP Indonesia. Program SPP meskipun memiliki tujuan mulia, tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Beberapa di antaranya adalah tantangan internal peserta, adaptasi, beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya yang berbeda, dan tuntutan program yang tinggi bisa menjadi tantangan tersendiri. Manajemen waktu. Mengelola waktu antara kegiatan akademik, pengabdian masyarakat, dan kehidupan pribadi bisa menjadi cukup melelahkan. Tekanan psikologis. Beban tanggung jawab yang besar, ekspektasi tinggi dari masyarakat, dan target yang harus dicapai bisa menimbulkan tekanan psikologis. Keterbatasan finansial. Meskipun ada beasiswa, tetap ada biaya tambahan yang harus ditanggung peserta, seperti biaya hidup dan transportasi. Tantangan implementasi program. Koordinasi antar lembaga. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait lainnya seringkali menjadi kendala. Ketersediaan sumber daya. Terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur di daerah penugasan bisa menghambat pelaksanaan program. Relevansi program. Adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan program yang ditawarkan. Evaluasi dan monitoring. Sistem evaluasi dan monitoring yang belum optimal membuat sulit untuk mengukur keberhasilan program secara objektif.
Tantangan sosial dan budaya. Penerimaan masyarakat, tidak semua masyarakat terbuka dan menerima kehadiran peserta SPPP. Perbedaan budaya, adanya perbedaan budaya antara peserta dan masyarakat setempat bisa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Keamanan. Peserta yang ditempatkan di daerah konflik atau rawan bencana alam tentu menghadapi risiko yang lebih tinggi. Solusi potensial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain: peningkatan kualitas pelatihan, memberikan pelatihan yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan lapangan, penguatan dukungan psikologis, menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi peserta, peningkatan koordinasi, memperkuat koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan kelancaran program, pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah komunikasi, koordinasi, dan monitoring program. Inovasi program. Terus melakukan inovasi program agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Peningkatan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Apakah ada tantangan spesifik yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Misalnya, Anda tertarik mengetahui bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, atau bagaimana meningkatkan efektivitas program SPP di daerah terpencil.